orang dari Indonesia langsung mau Ausbildung tuh tahu nggak gimana ceritanya? Sendiri mandiri itu menurut gue jarang ya, dan mungkin agak susah juga. Ini gue tuh daftar Ausbildung itu dari sekian banyak hotel, kayaknya ada hampir 100 gue daftar. 100 itu yang jawab mereka doang. Kemanjuran ini tuh bukan dari kitanya gitu. Kadang kalau emang dari orang jalannya, nggak ada doanya, nggak ada restunya, mandek aja. Kalau di sini kita tuh dipaksa untuk oke, ini jalan gue mau nih, ayo kita fighting buat apa yang gue mau gitu nggak sih? Kalau enggak gitu, ya udah ketendang. Iya, kalau enggak gue udah di Indo nih sekarang. Iya. Jadi semua orang tuh melihat betapa jahatnya dia ke gue dan betapa baiknya gue ke dia walaupun gue udah dijahatin. Oh, terus dibalik satu yang kayak ada banyak yang lebih baik. Banyak yang baik banget. Itu tadi lu bilang, even itu aja kayak tukang sampah yang temennya Paul itu gajinya lebih gede daripada kita yang kerja di restoran. Betul. Ya itu dia, gue bilang cari pengalaman aja. Semua sih katanya gak usah milih-milih kerjaan, mau cari jadi loper koran kayak jadi tukang sushi kayak apa kayak. Iya, terima aja. Nih kalian yang mau kuliah, yang mau Ausbildung, yang mau sekolah, yang mau meniti karir, yang mau nyari suami, itu tuh beda lagi. Setiap orang mungkin punya caranya beda-beda. Maksudnya tapi kenapa Rere? Ada apa? Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Raya di channel gue Raya Story. Jadi di samping saya ini, sebelah saya ini ada Ibu Rere. Jadi Ibu Rere ini temennya Bu Raisa juga, sama kita sama-sama di Studcall di Citau. Gue kenalin diri gue dulu kali ya. Oh iya betul, boleh. Kenalkan. Terima kasih. Akrab. Coba dengan Ibu Rere tinggal diperkenalkan dulu dirinya. Jadi nama gue Rere. Sekarang itu udah lagi program Ausbildung di tahun kedua di Hotel Atlantic Sail City di Bremerhaven. Mantap. Nah, terus jurusan yang gue ambil itu adalah Hotel Fachfrau atau bahasa Indonesia perhotelan. Oke. Nah, kalau yang cowok bisa juga disebut Hotel Fachmann, tinggal tambah man sama Frau gitu doang. Betul. Jadi buat yang nggak tahu, Ausbildung itu adalah kayak SMK gitu ya, Re? Enggak sih, bukan SMK, lebih ke vokasi kayaknya. Vokasi itu berarti D3 ya? Iya. Ya, jadi kalau di Indo mungkin kayak vokasi ya. Ausbildung itu di Jerman itu sebenarnya adalah program dari pemerintah Jerman sendiri untuk memberikan jalan kepada anak-anak Jerman atau anak-anak orang asing sendiri. Kan orang asing juga di Jerman bisa dibilang lumayan banyak ya, banyak banget bahkan. Untuk yang misalkan dia belum punya duit untuk kuliah, karena jujur kuliah itu walaupun udah dibiayain pemerintah, maksudnya kita bayarnya juga nggak besar-besar banget gitu. Itu untuk beberapa kalangan yang memang nggak punya, yang kemampuannya sedikit menengah ke bawah, itu mereka cukup jujur mahal. Pasti nggak mampu gitu. Mungkin buat materialnya kali ya, Re, kayak misalnya di kuliahnya sendiri misalkan kenapa beli apa gitu. Iya, dengan adanya program ini mereka itu memberikan fasilitas kepada kita semua untuk lebih mengenal jauh pekerjaan yang bakal kita ambil gitu loh, Mbak. Bahkan tukang cat aja sendiri pun ada Ausbildung yang kita ada jurusannya ya. Gak sembarangan. Iya, motong-motong kayu pun ada Ausbildungnya sendiri gitu. Pokoknya hal-hal kecil yang di Indo mungkin bisa dibilang tukang-tukang doang, di sini enggak. Di sini disebut ahli. Kayak ahli ya. Keahlian lebih sekolah. Keahlian bener gitu. Bedanya sama mungkin vokasi-vokasi di Indo itu kita itu di sini selain dapat pengalaman, dapat tempat kerja, juga dapat tunjangan gitu, dari kota maupun dari firma, dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan sebenarnya yang hire. Bahasa kasarnya tuh kayak magang ya. Cuma kalau magang kan kita sekolah dulu, terus kita direkrut ke suatu firma, di suatu perusahaan. Habis itu ya udah gitu praktek aja gitu kan. Kalau di sini si Ausbildung itu belajarnya langsung di perusahaannya gitu kan. Betul, langsung kerja, langsung ibaratnya langsung ke lapangan. Terjun ke lapangan. Kan? Kalau jadi gitu. Jadi itu ada 2 program.
Ada 2 kategori Ausbildung. Pertama itu duale Ausbildung, itu yang kayak gue. Jadi kita itu kerja itu hitungannya 5 hari ya dalam seminggu kalau di Jerman tuh officialnya. Nah 3 hari ini kerja, 2 hari sekolah. Ada juga namanya Schulische Ausbildung. Itu dia 4 hari sekolah, 1 harinya kerja gitu. Oh, jadi 70-30 lah ya persenannya ya. Dan biasanya si Schulische Ausbildung itu dia nggak digaji. Malah dia tuh yang membayar. Gitu. Setelah misalkan kita nanti udah di-hire sama perusahaannya untuk Ausbildung, nanti biasanya kita otomatis langsung diterusin ke sekolah setempat, kota setempatnya. Kayak, nah itu beda sekolahnya, ada kayak sekolah biasa gitu ya. Betul, namanya Berufsschule. Oh gitu. Berufsschule itu khusus untuk orang pekerja. Nah terus iya, jadi sekolahnya namanya Berufsschule. Jadi di situ bisa ketemu entah ada yang pekerjaannya koch, pemasak, chef. Iya chef. Aduh, astagfirullah, pemasak. Ada kayak resepsionis kayak gitu-gitu ya. Itu juga nggak sih? Kalau resepsionis masuknya dia program ke hotel Fachfrau. Oh gitu. Kalau lo berarti lo ngerjain semuanya nih. Jadi kalau misalnya lo lulus nanti lo ke manajemen si hotelnya itu, betul? Nggak juga. Kalau misalkan mau ke manajemennya, setahu gue harus kuliah lagi sih. Pelajaran-pelajaran apa sih yang lo ambil di hotel Fachfrau ini? Gue itu di hotel tuh belajar ada 5 bagian. Pertama itu ada housekeeping. Kedua ada service atau restoran. Yang ketiga itu ada reception. Yang keempat itu ada banket. Banket tuh misalkan kayak ada acara-acara nikahan. Kan biasanya kalau hotel ada yang nggak sama IO-nya gitu ya. Iya. Hall. Kayak hotel. Iya, hall. Gitu. Ada hall-hallnya. Nah, kita tuh yang bagian servisnya di situ. Ada acara-acara nikahan, meeting atau apapun segala macam, you name it lah. Terus yang kelima itu gue belajar juga di Küche atau di dapur. Jadi berarti bisa semuanya dong, Re? Bisa, makanya itu dia setelah lulus lu nanya tadi mau jadi apa ya, lu bisa milih sebenarnya lebih banyak kesempatan gitu loh. Entah lu nanti mau jadi reception di dokter gigi misalkan, bisa juga atau di mana. Jadi maksudnya berarti nggak ibaratnya kayak belajar matematika aja. Selama matematika itu dipakai di bidang apapun, berarti ada kesempatan untuk di bidang itu juga gitu nggak sih? Betul nggak sih? Betul. Terus cuma kalau program hotel Fach itu termasuknya luas ya. Setahu gue soalnya ada beberapa Fach Ausbildung yang dia memang khusus satu jalur gitu loh. Jadi ya kerjanya itu aja gitu. Kalau dia mau expand lagi lebih luas, dia harus kuliah lagi atau sekolah lagi jurusan yang beda gitu. Makanya harus dipikir-pikir juga tuh kalau mau Ausbildung jurusannya apa dan kesempatannya kayak apa. Iya betul. Terus Re, kenapa lo mau ngambil hotel Fachfrau? Kenapa enggak ini harus ada sejarahnya dulu nggak? Boleh. Nggak, soalnya kan kenapa perhotelan sih, Re? Gitu. Karena kan kalau kita ngomongin Ausbildung sendiri itu kan bener-bener detail banget gitu loh. Ada kayak tukang cat, tukang pahat, kayak gitu-gitu kan. Ada Ausbildungnya sendiri-sendiri kan gitu. Iya betul. Lo gimana? Iya, jadi tuh awalnya itu saat gue lagi kuliah, itu gue kerja nebenjob part time itu di hotel. Sebagai housekeeping. Ini di hotel ini bukan? Gue ketemu, di hotel yang lo kerja ini? Iya, di hotel yang sama. Cool. Terus pas gue lagi Aushilfe itu, gue berteman dong, kan anak Ausbildung juga ada yang di housekeeping kan. Nah dari situ tuh gue tahu, oh ini ada namanya Ausbildung gitu. Gue sempet tuh sebenarnya kayak menyesal kenapa gue dulu nggak tahu Ausbildung gitu loh. Karena jujur jurusan kuliah yang gue ambil tuh sebenarnya agak kurang cocok di gue gitu loh. Apa sih? Lo ngambil apa sih? Lo ngambil apa sih? Raisa Lebensmittel Teknologi. Oke. Terus? Betul. Nah terus ya udah tuh sejak gue kenal anak ini, kita juga lumayan sering ngobrol gitu, sering kerja bareng. Ya udah gue jadi akhirnya tahu dan lumayan tertarik dan nyari tahu
Tapi saat itu gue mikir gue udah mulai kuliah nih, nggak mungkin dong gue berhenti tengah-tengah gitu kan. Apa yang udah gue mulai masa nggak gue akhirin gitu. Akhirnya ya udahlah gue tahan sampai akhirnya ada kejadian gitu kan di kuliah yang mengharuskan gue untuk keluar. Dan sebelum lebih parah lagi gitu ya. Iya, dan sebelum gue lebih parah lagi gue sadar ya akhirnya gue mengeluarkan diri dari kuliah. Terus ya udah gue cari pilihan lain. Untuk pilihan ke Indo sebenarnya nggak ada di pilihan gue, makanya gue cari pilihan Ausbildung gitu. Dan yang udah gue kenal Ausbildungnya dan gue suka gitu, udah gue jalanin, gue tahu apa aja kan, makanya gue ambil perhotelan gitu. Ibaratnya tuh lo nge-upgrade kerjaan lo nggak sih? Jadi tadinya lo cuma jadi part time doang, gue suka nih gitu. Di housekeeping doang. Terus udah gue dalemin deh nih, gue daftar juga nih gitu nggak sih? Akhirnya dapet deh dan segala macam. Akhirnya lo oh ya udahlah, berarti ini kuliah gue, jurusan gue bukan gue banget. Gue menemukan kayaknya ini jalan gue nih gitu. Terus akhirnya lo ke situ deh gitu. Iya betul. Terus akhirnya terus untuk ngurusin visanya, terus izin tinggal gitu susah nggak? Wah, tertawa. Sebenarnya untuk mungkin kan jadi tiap Bundesland di Jerman itu beda-beda ya. Setiap provinsi ya. Apa peraturan? Itu beda-beda. Jadi bukan Bundesland, bahkan setiap kota. Jadi buat info juga nih buat teman-teman, setiap kota itu juga peraturannya beda-beda banget. Beda banget. Terus kalau di kota jadi untuk di kota gue itu gue pikir bakal semudah yang gue dengar-dengar di kota lain kan. Oh jadi pas lo kayaknya gue mau menekuni nih, gue mau ngambil Ausbildung terus lo cari-cari info nih tentang Ausbildung. Jelas, nggak mungkin nggak cari-cari info, mau balik pabrik aja. Oh iya betul. Nggak mau susah. Ya akhirnya lo cari-cari info. Lo cari-cari. Tapi kasusnya di kota gue itu belum ada orang Indo yang tadinya kuliah jadi mau Ausbildung. Jadi gue nggak punya referensi dong. Gue harus nanya ke yang tinggal di kota lain, ya nggak sih? Oke. Sementara kalau lo cari ke yang lain juga belum tentu sama kasusnya, ya kan? Karena setiap kota tadi punya ketentuan masing-masing. Punya peraturan. Itu pun gue baru menyadari setelah gue menjalani itu, Mbak. Gue mencoba daftar itu, gue baru tahu ternyata mereka punya peraturan yang beda gitu. Oke. Terus. Karena beneran beda banget. Jadi yang gue dengar dari kota lain kan kayak semudah itu. Misalkan kita yang lagi mau dari kuliah ke Ausbildung tuh mereka tinggal kayak daftar kerja biasa, pakai CV, pakai segala macam gitu kan. Udah keterima kerja nih, terus dia tinggal di eksmat dari kuliahnya. Habis itu dia ke ABH-nya itu bisa langsung. Jadi ABH itu kantor imigrasi ya? Iya betul, kantor imigrasinya tuh bisa langsung gitu, nggak perlu waktu lama. Nah sedangkan di kota gue, waktu itu gue tuh termasuknya juga kasus yang jarang ya mungkin di kota ini. Maaf, kota kecil. Tapi belum bisa. Tapi bener sih, dulu zaman kita kuliah pasti banyak banget yang kenapa ya, gue sering banget mendengar ini bahwa kalau orang kuliah tuh nggak bisa ambil Ausbildung. Bahkan orang asing pun nggak, susah banget dapat apa namanya sih Ausbildung Stelle. Ini fun fact ya. Ini gue tuh daftar Ausbildung itu dari sekian banyak hotel. Kayaknya ada hampir 100 gue daftar. 100 itu yang jawab mereka doang. Iya, karena ada yang bilang kalau lu daftar kerja belum keterima sampai 100 daftar itu berarti lu belum daftar kerja, kata orang. Betul. Gue ya udah gue daftar dong, cari semua kota gue cari, tau nggak? Gue nggak peduli lagi di kota mana, yang penting gue mau Ausbildung di Jerman. Iya, jadi lo nggak terpaku dengan hotel yang tempat lo kerja ini kan? Maksudnya gue harus di tempat ini gitu. Oke. Berarti iya, gue juga mau cari pengalaman lain. Ibaratnya lo dapet nilai plus juga mungkin karena bosnya kenal lo kali ya, orang-orang yang kenal lo, jadi lo mungkin gue udah kenal nih gitu, ambil aja deh. Enggak, sebenarnya gue daftarnya jadi kan kota gue itu punya kete ya, apa sih, cabangnya banyak.
Nah gue itu daftarnya ke pusatnya, bukan ke kota, bukan ke hotel yang gue pernah kerja ini. Jadi sebenarnya bosnya pun kaget gue daftar. Jalannya. Iya, bosnya pun kaget pas dikasih tahu sama yang dari Bremen. Kan pusat hotel gue itu di Bremen. Sama orang Bremen, ini nih ada anak Ausbildung mau daftar. Oh, ini kan yang pernah Aushilfe di sini gitu. Bosnya pun kaget, dia bilang ke gue gitu. Gue jujur kaget lu daftar di sini, kata dia gitu. Oh, nice banget, tapi udah jodoh tuh Pak gitu. Ya nggak sih? Iya, emang udah, Tuhan baik banget sih. Jadi tuh gini, jadi nyokap gue gila keren banget. Kenapa? Nyokap gue keren banget sih doanya. Iya sih. Bukan gue. Itu ya, iya makanya kita tuh ke kemanjuran ini tuh bukan dari kitanya gitu. Kadang kalau emang dari orang jalannya, nggak ada doanya, nggak ada restunya, mandek aja. Terus jadi kalau masa Ausbildung tuh berapa lama sih? Normalnya sih 3 tahun. Normalnya 3 tahun itu kalau ini dan, ya, kalau lancar ya. Dan jangan salah loh, walaupun udah keterima Ausbildung tuh tetap nggak bisa main-main gitu loh, kayak misalkan nggak masuk kerja Einfachso atau nggak masuk kuliah sekolah gitu, itu bisa juga nanti diputus kontrak Ausbildung. Oke. Iyalah, karena kan tadi lo bilang, ada Probezeit juga. Karena kan itu kan sebenarnya sembari kerja lo sekolah gitu kan, jadi sebenarnya fokus utamanya tuh kerja gitu. Jadi pasti perusahaannya juga tahulah di mana dia harus action memutus kontrak atau enggak, karena kan lo dibayar juga kan. Terus dibayarnya berapa sih, Re? Berapa ya kalau misalkan bruto itu normalnya standarnya itu di Jerman 800. Cuma kan 800 ini tuh, euro. Bruto ya? Bruto, oke. Kotornya segitu. Kotornya. Cuma kan as you know lah, Jerman gitu kan ada banyak, ada pajak, ada apa namanya, asuransi, terus ada juga tunjangan sosial ya kayak gitu-gitulah. Bruto 800 nih. Itu yang gue terima bersih itu bisa cuma 650-an. Ya. Tapi itu kita bisa antragen ke Agentur Arbeit, job agentur untuk Berufs Ausbildung bei Hilfe namanya, BAB. Itu nanti bisa dapat duit dari kota juga. Gitu. Semua orang bisa asal dia ada tanda tangan orang tuanya sih. Oh, oke. Jadi kan beberapa orang Jerman juga kasusnya kan banyak sebenarnya bisa kan. Cuma mereka banyak juga yang misalkan udah terpisah orang tuanya, nggak tahu siapa bapaknya, itu tuh mereka nggak bisa daftar. Oh, okay. Jadi harus ada dua-duanya ya? Harus ada dua-duanya. Kecuali dia udah meninggal ya bisa salah satu. Terus kadang ada yang juga nanya juga, Mbak, itu kalau misalkan Ausbildung di situ tuh rumah dibayarin nggak sih? Atau akomodasi dibayarin nggak sih gitu? Itu kalau menurut gue tergantung kebijakan dari si perusahaan sendiri. Ada beberapa yang emang dapet. Kalaupun dapat rumah itu biasanya nanti dipotong dari gaji lu sebenarnya, bukan lu dapat gratis gitu kan sih. Cuma kita kayak udah terima bersih aja gitu nggak sih? Iya. Itu tuh bentukannya mungkin wisma gitu nggak sih, Re? Jadi maksudnya kalau misalnya yang ditanggung sama pemerintah, pernah denger nggak? Ditanggung sama perusahaannya? Kalau gue karena di hotel ya, jadi beberapa yang gue kenal itu dia nginep tinggal di hotelnya sendiri. Oke. Wow. Jadi gue kurang tahu deh kalau ada wisma atau gimana. Ya maksudnya. Terus kalau yang kerja bukan dikasih rumah tuh dikasih apartemen gitu loh. Jadi maksudnya hanya sebatas standar kehidupan aja kan. Iya. Yang penting. Tapi dia bentuknya apartemen sih, ada dapur, ada segala macam. Cuma emang di hotel itu. Terus Re, ujiannya gimana sih, Re, ujiannya? Kalau gue karena kemarin baru ujian yang tahun pertama, itu masih gampang, Mbak. Jadi apa sih Tisch Eindecken itu bahasa Indonesia? Iya, ujian praktek sambil nanti ditanya-tanyain gitu. Misalnya, jadi nanti kita dikasih menu. Dikasih menu, Dreigänger menu atau Viergänger menu gitu, egal. Viergänger menu atau Dreigänger menu adalah makanan 3 kayak misalnya appetizer, terus main course sama dessert gitu. Itu namanya Dreigänger menu. Ditata dan mesti tahu besteknya apa aja, tellernya apa aja, yang dibutuhin apa aja. Jadi misalnya gini,
itu natanya tuh dari kanan ke kiri gitu nggak sih, Re? Misalnya sendoknya di sini, terus harus muter kayak jam. Nggak boleh satu-satu gitu, muter. Oh, wow, jadi satu, jadi nggak satu selesai gitu ya, ke meja lain, meja lain gitu. Oke. Jadi lebih ke ujian praktek nggak sih kalau yang tahun pertama nih? Ujian praktek juga ada teorinya. Jadi nanti setelah itu kita kalau di gue itu ada masak juga. Ujiannya Mbak. Nanti disuruh bikin apa gitu kan. Nah nanti diservis kan nih ke guru kita yang which is itu sebagai geste gitu. Nah nanti si gestenya ini guru kita tuh bakal nanya-nanya kayak misalkan tentang teh. Ini teh berapa macam, ada air juga kan ada banyak macamnya, ada tafel-wasar, ada apa gitu. Nah kayak gitu. Teorinya lebih ke munlih gitu kali ya. Lebih tapi kayak lebih namanya juga Ausbildung ya. Jadi kayak lebih terjun ke lapangan gitu nggak sih, Re? Seandainya kayak kita selayaknya kita ngelayanin tamu aja gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak cuma bedanya kalau di situ ya ada ditanya-tanya. Lebih gimana ya kalau bedanya sama sekolah daripada universitas kan lebih semuanya dipelajarin pentingnya nggak pentingnya. Tapi kalau Ausbildung tuh lebih kayak oh ya udah yang lo pakai di pekerjaan di lapangan kerja lo tuh seperti ini dan inilah yang lo belajarin deh tuh gitu nggak sih? Terus apalagi ujiannya nanti yang bakalan tahun ini atau tahun depan apa? Kalau itu kan lebih kayak ke ujian naik kelas ya, naik tahun gitu. Kalau yang ujian kecil yang tiap bulan ada mah ada ujian teori di kelas. Itu teori di kelas biasa kayak sekolah-sekolah gitu. Terus ada batasnya nggak? Ada batas jeleknya nggak? Nah itu untungnya karena Ausbildung ya Mbak. Jadi mereka tuh nggak menilai dari sekolah doang. Jadi misalkan kita di sekolah jelek, tapi di perusahaan kita memang bagus gitu. Itu bisa juga lanjut terus gitu. Oke. Nah standar jeleknya itu gue kurang tahu karena ada teman gue juga yang misalkan dia tiap ulangan dapat 5 terus 5 tuh kebetulan 2 paling jelek terbawah ya. Jadi paling jelek tuh 6, paling bagus 1. Nah dia dapat 5 terus. Di choice-nya pun isinya 5, tapi dia sampai sekarang lanjut aja. Ya mungkin karena kerjaan dia di hotelnya bagus. Terus Re, ada ini nggak? Ada lo tahu nggak sih kalau orang dari Indonesia langsung mau Ausbildung tuh tahu nggak gimana caranya? Atau pernah dengar? Kalau yang sendiri mandiri itu menurut gue jarang ya, dan mungkin agak susah juga. Oke. Tapi yang gue sering itu dari agen. Cuma kan as you know ya. Tapi kalau sekarang di Indo banyak tau Mbak, lagi tren gitu katanya. Oh gitu. Jadi agen ini agen membuka Ausbildung. Dulu kan zaman kita agennya kan agen kan. Zaman kita. Iya. Kalau sekarang agen yang menyalurkan Ausbildung. Khusus Ausbildung, au pair, FSJ. Oh cool. Oh gitu. Jadi ada guys ternyata. Jadi ada agennya. Agennya kita mungkin nggak bisa mau sebut ya karena kita pun nggak tahu seberapa bener si agen itu. Tapi ternyata ada. Betul. Jadi bisa nanya-nanya sendiri. Kalian bisa Google tahu entah apalah itu. Iya, Google sendiri. Gitu. Terus persyaratannya gimana, Re? Persyaratan yang pasti bahasa sih. Jadi misalkan lu udah tahu nih lu mau ke Jerman gitu. Ya lu belajar bahasa, entah itu mau otodidak, terus tinggal ambil ujian di Goethe atau mau di kursus. Tapi berarti tetap persyaratannya harus punya B1 ya? C1 ya? Atau ada kalau Ausbildung setahu gue bisa A2 deh. A2 atau A1. Gue kurang tahu sih persyaratannya. Cuma yang pasti kalau misalkan lu nih bahasa lu cuma A2 berangkat ke Jerman terus Ausbildung, itu lu pasti bakal kesusahan banget sih. Susah banget sih, benar-benar. Kalau di sini kita tuh dipaksa untuk oke, ini jalan gue mau nih, ayo kita fighting buat apa yang gue mau gitu nggak sih? Kayak gitu. Kalau enggak gitu, ya udah ketendang. Iya, kalau enggak gue udah di Indo nih sekarang. Iya, benar makanya itu juga kan karena ini kan adalah sebuah contoh nih. Kalau lo nggak mau fighting buat jalan lo pasti sekarang udah di Indo. Karena ya udah gitu. Lo fighting supaya lo nggak balik ke Indo, makanya lo sekarang ada di titik sekarang, betul nggak sih?
Tapi maksudnya gue bukan bilang balik ke Indo itu jelek ya. Cuma kan gue sempet makanya hampir nggak balik lagi ke sini gitu loh maksudnya. Balik ke Indo nggak balik lagi ke sini. Itu gue sempet mengalami itu ya pas gue apply visa mau aus Budung kayak gitu. Gue 3 bulan di Indo nungguin. Oh jadi apply visanya harus dari Indonesia? Enggak juga. Nah itu dia yang gue bilang tergantung Bundeslandnya. Jadi beberapa yang gue kenal di kota lain itu nggak gitu mbak, bisa langsung diurus. Nah gue itu kemarin cuma dapat pre-apply visa. Terus gue disuruh balik dulu ke Indo buat ngurus di kedutaan Jerman yang di Jakarta gitu. Baru gue apply lagi ke sana, baru gue dapet visa, baru gue bisa berangkat ke sini gitu. Balik lagi ya guys nih, kalian yang mau kuliah, yang mau Ausbildung, yang mau sekolah, yang mau meniti karir, yang mau nyari suami, itu tuh beda lagi. Setiap orang mungkin punya caranya beda-beda. Maksudnya tapi kenapa Rere? Ada apa? Jadi diniatin banget nyari suami. Kan kayak gitu banyak yang gue nemuin orang kayak gitu. Tapi itu lagi misalnya mungkin cerita gue seperti ini, cerita Rere kayak begini, cerita yang lain begini. Tapi beda lagi, rezekinya tuh masing-masing beda gitu. Jadi bukan berarti karena gue caranya begini, gue bisa deh ngikutin cara lo, enggak juga gitu. Pasti beda-beda lagi sih. Betul. Oh iya, kalau misalkan mau nyari Ausbildung itu ada website-nya loh. Oke, buat nyari Ausbildung. Namanya nanti cari di deskripsi aja, ntar gue kasih website-nya. Description box, betul, asik. Jadi itu, tapi itu bisa diakses seluruh dunia ya, maksudnya nggak cuma di Jerman doang. Bisa, cuma sayangnya setahu gue tuh dia nggak ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi minimal lu bisa bahasa Jerman lah kalau mau buka website itu bisa baca. Sambil belajar kan, di sini website, di sini Google Translate kan bisa juga, ya kan? Semua kalau selama kita mau pasti akan ada jalan, betul Ibu Rere? Betul. Dukanya, jujur gue nggak tahu. Oke. Karena yang gue rasain gue cuma suka. Oke. Oh bagus dong. Berarti lo tidak melihat sesuatu dari sisi duka. Berarti lo tetap terus melihat itu dari entah gue nggak ngeliat, entah gue nggak ngerasain atau mati rasa. Ya bagus dong. Mungkin lo tidak merasakan karena nggak akan ada habisnya ngelihat duka tuh di mana-mana tuh akan ada dukanya, ya kan? Terus suka. Oh ada deh dukanya satu. Apa tuh? Jadi gue sempat berantem mbak, nggak berantem sih, teman kerja gue tuh kayaknya sensi gitu loh sama cara kerja gue yang kayak bisa dibilang ceritanya lu orang asing tapi kok lu bisa. Iya, pernah ceritain itu loh di story gue biasanya tuh. Terus? Yang sirik gitu orangnya sama gue. Terus kayaknya dia disadarin sama teman kerja gue. Jadi semua orang tuh ngelihat betapa jahatnya dia ke gue dan betapa baiknya gue ke dia walaupun gue udah dijahatin. Oh, terus sampai akhirnya ada mungkin satu teman kerja gue gitu ya ngomong sama dia. Terus sampai sekarang anaknya jadi baik-baik aja sama gue. Gak ada masalah lagi. Itu doang sih paling. Iya cuma kalau itu tuh kayak sekelebet ke sekelebet cerita. Iya namanya tempat kerja lah, pasti ada aja. Pasti ada persaingan kayak gitu atau ada nggak suka gitu. Betul. Ya dimanapun lah, itu nggak cuma di tempat kerja, di mana-mana sih sebenarnya. Iya sih benar sih. Itu dukanya tuh ya, sama tadi selain visa yang nunggunya lama banget itu, sampai takut ketar-ketir gitu. Betul. Tadi tuh si teman kerja. Di tempat kerja dia doang sih paling yang kayak gitu. NGST itu, terus habis itu satu lagi, ada lagi nggak cerita duka? Satu lagi nggak ada sih. Berarti sama langsung kesuka? Belum sih. Jangan belum dong. Sukanya. Oh iya. Udah pacar ya Rere ya? Tahu apa yang akan terjadi gitu. Oh, iya, betul. Apa? Udah punya pacar? Kenapa Mbak? Belum. Oh belum punya pacar guys. Belum. Oh nyarinya langsung suami ya? Iya tapi jangan yang nyusahin aja ya. Oh oke. Jadi buat cowok-cowok yang nggak nyusahin. Terus jangan ribet nggak nyusahin. Iya, sukanya itu gue suka semua sih. Jadi kebetulan gue tuh dikelilingi orang-orang yang sangat mendukung, yang nggak toksik di tempat kerja gue. Jadi itu yang paling penting sih, jadi kita nyaman-nyaman aja ngejalanin hari-hari sama orang-orang yang nggak toksik tuh kayaknya enak aja gitu ya kan. Terus.
Iya, jadi walaupun gue udah lama di Jerman kan, trotzdem bahasa Jerman gue kadang kalau jadi reception kan kita harus bahasa Hochdeutsch kan. Iya betul. Harus kayak sehari-hari kan. Iya, harus yang sopan. Nah pas gue di reception itu, yang sopan, pokoknya Hochdeutsch lah, bahasa tinggi gitu. Nah pas gue di reception itu, jadi gue sempat kerja di reception. Itu beberapa teman gue tuh kalau misalkan ini mau nolong gue gitu, misalkan mereka nyuruh gue, tapi mereka ngasih tahu gitu loh, ini lu ngomongnya gini, terus gue nggak nyatet kan, gue malah dimarahin, lu nggak nyatet, iya ini udah di kepala kok kata gue gitu, enggak lu harus catat supaya lu ingat, jadi kalau lupa lagi lu bisa baca kata dia gitu, ya udah gue catat tuh, gitu. Itulah hikmahnya telepon juga. Di balik satu yang kayak ada banyak yang lebih baik. Banyak gitu. Yang baik banget, banyak banget yang baik, nggak cuma satu. Makanya gue bilang gue nggak ngerasain dukanya karena menurut gue itu satu orang kayak gitu, kayak nothing. Iyalah, betul. Terus. Walaupun kadang mungkin emang capek gitu ya, ada berapa bagian yang capek. Kayak pas ngeladenin orang-orang nikahan gitu atau ada acara itu capek banget loh. Karena kerjanya dari malam sampai pagi gitu kan. Orang-orang Jerman kan kalau fire kan ada nachtrinkernya kan. Itu bisa sampai pagi mesti nungguin kita. Tapi itu berarti jatuhnya Überstunde ya. Berarti itu jatuhnya berarti lembur. Iya. Tetap dibayar profesional lembur kan? Kalau lembur jatuhnya bukan dibayar Mbak. Jadi kita tuh punya ada standar berapa jam dalam sebulan kan. Nah itu bisa lebih jamnya kan. Misalkan kita punya Überstunden banyak lebih. Nah itu kita bisa buat ambil libur. Jadi misalkan sehari ngambilnya ke libur atau jam, atau dibayar nggak? Dibayar juga nggak ya? Dibayar tuh libur. Kalau urlaub beantragen dibayar. Cuma kalau lembur nggak. Dia berarti Rere udah Jerman banget nggak sih, Re? Apa? Udah Jerman banget ya sih? Enggak, aku masih makan nasi uduk. Terasi sukanya pakai telur sambel gitu. Sambal terasi ya. Jadi nggak Jerman banget nih. Walaupun kerjanya di hotel gede-gede gitu. Enggak dong. Tetep apa itu Jerman? Gue nggak suka jadi orang Jerman. Iya betul. Suka jadi orang Indo. Iya. Jodoh lo ya. Orang Jerman. Lo kalau mencari jodoh nih, jodohnya harus orang apa sih? Apa aja sih? Gue nggak melihat. Nggak harus Maroko. Yang penting itu gue bilang. Gitu. Indo Jerman gitu. Itu yang penting gue bilang nggak nyusahin, nggak ngeribetin, nggak posesif aja. Suka makan nasi uduk ya. Penting. Jadi Rere minta tips dan triknya dong buat teman-teman yang kira-kira mau seperti Rere. Seperti gue nothing. Jangan gitu dong. Sebuah Rere tuh yang tidak pernah bisa melihat duka dari sebuah banyak yang suka itu indah sekali, Re. Terus. Jadi gimana, Re? Ada pesan-pesan apa gitu? Tips gue yang penting lu tahu aja apa yang lu suka sih. Yang maksudnya mana kita yang juga nggak bakal tahu sih kalau kita nggak ngejalanin. Betul. Sebenarnya kita nggak bakal tahu juga kalau kita nggak ngejalanin. Ya itu dia gue bilang cari pengalaman aja. Semua sih katanya nggak usah milih-milih kerjaan. Mau cari jadi loper koran kayak jadi tukang sushi kayak apa kayak. Iya terima aja. Betul. Gitu. Nggak usah malu gitu. Emang kenapa gue pernah loper koran gitu? Ya justru gitu. Kita buat teman-teman juga nih, buat orang-orang Indonesia yang buat orang-orang yang ada di Indonesia tuh ada di Indo tuh terlalu mengotak-kotakan sebuah pekerjaan. Contoh kecil. Iya, nih aku ceritain ya. Jadi temennya Paul, dia itu tukang sampah. Dia tuh kerja di Remondis, Re. Dia kerjanya di keren banget. Dia kerja di Remondis. Gajinya gede loh. Itu gajinya gede banget, Re. Itu gaji gede banget. Parah. Iya, maksudnya balik lagi ke situ ya, guys. Jangan munafik karena duit itu hidup itu butuh duit gitu contohnya ya. Emang itu bukan pekerjaan yang gampang ya kalau dibandingin. Iya, pastilah. Tiap pagi harus bangun pagi gitu. Ya, harus bangun pagi. Terus dia tuh jadi bukan tukang sampah yang tukang sampah gitu, enggak. Jadi dia ngumpulin apa sih namanya? Pakai kontainer gede, terus dia ngosongin, disangkutin ke truk,
truknya tinggal ngosongin tempat spa. Iya kayak gitu, gajinya gede, terus dia nyaman, dia punya anak, punya istri, bahagia, terus kenapa tidak gitu ya kan? Kenapa harus mimpi? Oh iya pokoknya gue harus jadi entah apalah gitu. Tinggi-tinggi, kita ngejalaninnya nggak enjoy, kanan dan segala macam. Tarik jering. Tapi orang Jerman juga mereka nggak ngotak-ngotakin gitu kok, semua sederajat semua. Orang Jerman tidak mengotak-ngotakan karena di sini tuh ada selahnya gitu loh, Re. Ada, ngerti nggak sih? Ada semua tuh dianggap sama gitu. Tukang pukul. Ya itu yang tadi lu bilang, even itu aja kayak tukang sampah yang temennya Paul itu gajinya lebih gede daripada kita yang kerja di restoran di hotel. Betul. Itu gue sama Paul kayak iya lumayan ini begini. So ada juga satu lagi dia LKW Fahrer. Jadi ada satu temannya Paul ini bahkan sahabatnya dia. Dia itu supir truk kerjanya. Itu transport juga gitu ya. Iya, itu gede banget tuh juga. Itu juga gede banget gajinya. Terus jadi dia bilang kayak ya udah gue nyaman aja, gue jam 6 pagi bangun, terus gue ngambil truk gue, habis itu gue transport ini ke sini, kira-kira jam 2 jam 3 udah pulang di rumah, Sabtu Minggu libur, ya kan? Cuma kadang-kadang ada yang dia harus pergi ke luar negara gitu, keluar negeri terus masuk lagi gitu, ya sebuah bagian dari pekerjaan lah, nggak ada lah pekerjaan yang enak. Jadi itu dia tadi obrolan aku sama Rere. Jadi yang mau nanya-nanya masalah Ausbildung, silahkan klik di sini, Di ini gue kasih Instagramnya Rere, ke Instagram aja kali ya. Terus bisa tanya-tanya aja sama Rere. Instagram aja. Karena kalau Rere lebih paham karena dia yang ngejalanin sendiri. Kalau mau nanya yang lain tanya aku, boleh juga. Tapi kalau masalah Ausbildung asal jangan nanya ini cari cara suami gimana kak gitu. Oh kak, gue masih jomblo. Ya Allah, nggak taunya yang DM gue dulu lagi. Kak gimana dapat suami? Katanya lu anjay. Gile lo. Jangan dijadiin opsi kan. Tapi terserah sih, kan ada kan kadang yang aku kesini gara-gara suami kayak gitu kan. Ada juga tapi ya kita nggak tahu, jujur aja. Ya. Sembari menyelam minum air soalnya, terus minum air nih kebanyakan airnya tenggelam, ya udah. Jadi gitu deh. Die. Jadi begini deh sekarang gitu ya kan. Ausbildung itu juga sebagai pilihan untuk kalian menata karir di Jerman. Yang menurut gue bagus dari Jerman itu, sesusah-susahnya orang itu pasti bakal dibantu sama pemerintah dalam segi apapun sih menurut gue. Betul. Kalau mau cari tahu juga. Betul. Kalau misalnya kayak kalian kerja terus kalian tiba-tiba dipecat nih tanpa babi bu, kalian juga bisa minta tunjangan kayak gitu-gitunya tuh di Jerman tuh dipikirin banget. Jadi tuh enaknya di sini tuh kayak gitu. Terus kayak Rere nih dikasih subsidi juga sama pemerintah. Kekurangannya tuh untuk orang asing ya gitu sih, maksudnya jangan cari yang terlalu Jerman banget perusahaannya gitu loh. Ya, cari yang internasional karena masalah bahasa. Percayalah susah banget sih kalau cari yang Jerman banget. Kalau masalah visa, balik lagi ke situ, kita cuma bisa cerita pengalaman kita, tapi nggak bisa nyamain. Oke, aku bakal kayak gini nih, kayak Karere nih, kayak Karaya nih, itu nggak bisa juga karena setiap orang punya kasusnya masing-masing, dan itu juga dilihat dari segi dari kantor imigrasi, dia ngeliatnya tuh ke gimana gitu. Jadi kita cuma bisa cerita menurut pengalaman kita, tapi selebihnya imigrasi lagi yang menentukan, atau bahkan kotanya masing-masing, atau bahkan perusahaannya masing-masing gitu. Jadi thank you for watching dengan Rere. Jangan lupa aku subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Iya, gue baru kali ini loh ngomong kayak gitu di sini. Udah ya, dah. Dadah. Muah.